Halo semua, selamat datang di channel Abstract Learn. Channel ini akan membantu kalian untuk mempelajari dasar-dasar desain grafis. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari mengatur lembar kerja. Lembar kerja adalah hal yang sangat penting yang pertama kali harus kita atur. Seringkali kita melihat saat mencetak dokumen ada bagian yang terpotong karena margin dan kertasnya tidak sesuai. Maka dari itu, lembar kerja harus kita atur terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan aplikasi Adobe Illustrator CC. Yang pertama akan kita bahas adalah lembar kerja default yang telah disiapkan oleh aplikasi. Kalian bisa klik New pada aplikasi. Kemudian bisa kita lihat pada new dokumen ada berbagai macam jenis lembar kerja default yang telah disiapkan oleh aplikasi. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah lembar kerja tipe mobile. Lembar kerja tipe mobile disiapkan bagi kalian yang ingin mendesain sebuah gambar atau ilustrasi yang diperuntukkan bagi handphone. Kalian bisa lihat di sini ada jenis-jenis dan berbagai macam merek handphone seperti iPhone 6, iPad Pro, iPad Retina, Lexus, Apple Watch, dan berbagai macam lainnya yang bisa kalian atur secara kostum nantinya. Pada lembar kerja ini kalian menggunakan satuan ukuran pixel. Baik, selanjutnya kita akan ke lembar kerja web. Lembar kerja web atau website ini diperuntukkan bagi kalian yang ingin mendesain sebuah gambar atau ilustrasi pada website tertentu. Satuan yang digunakan di sini adalah satuan pixel yang harus disesuaikan dengan ukuran monitor yang biasa digunakan. Bisa kalian lihat di sini ada ukuran 1366 x 768 pixel. Ada 1920 x 1080 pixel atau HD dan lain sebagainya. Lembar kerja ini juga bisa kalian atur secara kostum nantinya untuk menyesuaikan resolusi pada layar. Pada lembar kerja print ini sudah tentunya kalian sering melihatnya. Ada lembar kerja letter, A4 legal, tabloid, A3, B4 dan B5. Lembar kerja print adalah lembar kerja yang paling sering kita gunakan. Satuan yang digunakan adalah satuan poin, tapi dapat kalian rubah nantinya menjadi sentimeter agar sesuai dengan satuan yang sering kita gunakan. Selanjutnya, lembar kerja film dan video. Di sini kalian bisa lihat berbagai macam ukuran video dengan resolusinya seperti HDV 720, HDV 1080, 4K Ultra High Definition, dan 8K, juga lain sebagainya. Biasanya lembar kerja ini digunakan untuk mendesain sebuah tampilan pada layar televisi. Nanti akan saya berikan contohnya. Dan yang terakhir adalah art dan illustration. Lembar kerja ini berukuran lebih besar dari yang lainnya, menggunakan ukuran satuan poin. Lembar kerja ini biasanya digunakan bagi kalian yang ingin mendesain seperti gambar lukisan secara digital. Baik, setelah memahami macam-macam jenis lembar kerja default yang disiapkan oleh aplikasi, selanjutnya kalian harus mengetahui bagaimana menggunakan color mode. Color mode atau model warna adalah jenis warna yang kalian gunakan untuk mendesain. Kalian bisa klik pada panah. Ada dua jenis model warna. Yang pertama adalah RGB color dan yang kedua adalah CMYK color. RGB color merupakan singkatan dari red, green, blue color. RGB adalah jenis warna yang biasa digunakan untuk menampilkan produk digital
seperti kalian ingin mendesain sebuah gambar yang akan ditampilkan pada Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. CMYK Color adalah singkatan dari Cyan, Magenta, Yellow, dan Black Color. Warna ini biasa kalian temui di tinta printer. Warna ini digunakan untuk jenis desain yang ingin kalian cetak. Contohnya seperti poster, banner, spanduk, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada preset details, di sini adalah identitas dari file yang akan kalian buat nantinya. Untitled, di sini kalian bisa isikan nama dari file yang ingin kalian buat. Misalkan kita buat di sini latihan 1. Oke, selanjutnya width ini adalah lebar dari lembar kerja, sedangkan height adalah tinggi lembar kerja. Kita tidak menggunakan kata bahasa panjang dan lebar, melainkan tinggi dan lebar. Di bagian poin, biasanya di sini kalau di aplikasi sebelumnya ada tulisan unit, adalah satuan ukuran yang bisa kalian gunakan. Ada sentimeter, milimeter, pixel. Nah, ini bisa kalian atur sesuai dengan keperluan kalian untuk mendesain apa. Karena kita biasanya menggunakan sentimeter untuk percetakan, maka kita akan pilih sentimeter. Otomatis ukuran tinggi dan lebarnya akan berubah. Selanjutnya, orientation atau orientasi. Orientasi yang pertama ada portrait. Portrait adalah lembar kerja tegak, sedangkan landscape adalah lembar kerja yang miring. Ingat, portrait lembar kerja yang tegak, landscape adalah lembar kerja yang miring. Selanjutnya ada artboard, adalah jumlah lembar kerja yang ingin kalian buat. Misal kalian ingin membuat 2 desain yang sama, maka kalian bisa buat 2 artboard. Panah ke atas menambah, panah ke bawah untuk mengurangi. Misalkan ada konsumen yang ingin memesan sebuah desain untuk banner, ukurannya 4 meter kali 1 meter. Lebarnya 4 meter, tingginya 1 meter. Di sini saya akan berikan tips dan triknya untuk membuat lembar kerja tersebut. Dapat kalian perhatikan di sini, lembar kerja ukurannya tingginya 1 meter, lebar 4 meter. Perlu kalian perhatikan, dikecilkan hingga ukuran terkecil dalam satuan sentimeter. Kita akan selesaikan dulu yang 1 meter tingginya. 1 meter kita konversi menjadi sentimeter, menjadi 100 cm. Baik, karena kata kuncinya adalah dikecilkan, kita di sini akan bagi 2 menggunakan perbandingan. Kita kecilkan. 100 dibagi 2 menjadi 50 cm. 50 cm dibagi 2 menjadi 25 cm. 25 cm dibagi 2 menjadi 12,5 cm. Kalian lihat di sini ada 3 kali pengecilan ukuran. Selanjutnya, yang lebar 4 meter, 400 cm kita bagi 2 menjadi 200 cm. Ini pengecilan pertama. Kita harus mengikuti jumlah pengecilan yang terjadi pada tinggi. Begitu juga sebaliknya. 200 cm dibagi 2 menjadi 100 cm. Kemudian
100 cm dibagi 2 menjadi 50 cm. 3 kali pengecilan. Kenapa harus 3 kali? Ingat, ukurannya harus dikecilkan hingga dalam satuan cm. Contohnya begini. Kalau 100 cm kita ubah ke dalam satuan meter, maka ukurannya menjadi 1 meter. Artinya harus kita kecilkan lagi. Ingat, pengecilannya harus proporsional. Jika tinggi dibagi 3 kali atau dikecilkan 3 kali, maka yang lebar pun harus dikecilkan sebanyak 3 kali. Jika lembar kerja ingin dikecilkan, harus dibagi 2. Jika ingin diperbesar, maka harus dikali 2. Selanjutnya kita akan terapkan hasil perhitungan terakhir, pengecilan yang ketiga, ke dalam lembar kerja. Lebarnya 50 cm. Ingat, satuannya dirubah menjadi cm. Tingginya 12,5. Orientasi kita gunakan landscape. Artboard 1 jumlahnya, kalau kalian ingin tambah silahkan. Color mode, karena dia jenisnya printing atau percetakan, maka kita harus memilih CMYK color. Selanjutnya klik create. Baik, seperti inilah tampilan lembar kerja ukuran 1 kali 4 meter. Apa fungsinya pengecilan ukuran di sini? Fungsinya adalah untuk membantu proses kinerja komputer kalian dalam mengolah grafis. Itu yang pertama. Yang kedua, ukuran file yang akan dihasilkan tidak terlalu besar. Selanjutnya yang ketiga, karena pengecilan dilakukan secara proporsional, maka gambar yang akan dihasilkan tidak akan blur atau tidak akan pecah. Perbedaannya, jika kalian membuat desain pada ukuran kertas A4, setelah itu kalian copy paste atau kalian lebarkan desainnya ke ukuran 4 kali 1 meter, maka bentuk desain tidak akan proporsional dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Juga akan terjadi perubahan pixel pada foto yang akan kalian tempatkan di banner tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita untuk mempelajari desain grafis.